Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Serta didik kurban huffaz yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan mempelajari akhlak ya, dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran ya, yang tulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat tahun 676 Hijriyah ya. Kita akan masuk kepada riwayat atau biografi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, di samping gelar Al-Imam, beliau juga memiliki gelar yang lain, yaitu sebagai Al-Hafidh, kemudian Al-Faqih, Al-Muhaddis, ya, kemudian pembela sunnah, juang ilmu-ilmu agama. Nama lengkapnya adalah Abu Zakaria bin Sharaf bin Mari bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau dilahirkan di desa Nawa ya, yang termasuk wilayah Hauran pada tahun 631 Hijriah. Kakek tertuanya yaitu Hizam ya, singgah di Ghalan menurut adab Arab. Kemudian tinggal di sana dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang banyak. Salah satu di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi. Banyak orang terkemuka di sana yang melihat anak kecil yang memiliki kepandaian dan kecerdasan. Mereka menemui ayahnya dan memintanya agar memperhatikannya dengan lebih seksama. Ayahnya mendorong sang imam, Imam Nawawi, menghafalkan Al-Quran dan juga ilmu ya. Maka An-Nawawi mulai menghafal Quran dan dididik oleh orang-orang terkemuka dengan pengorbanan harus meninggalkan masa bermain-mainnya karena harus menekuni Al-Quran dan menghafalnya. Sebagian gurunya pernah melihat bahkan Imam Nawawi bersama anak-anak lain dan memintanya bermain bersama-sama ya, karena suatu terjadi di antara mereka. Dia lari meninggalkan mereka sambil menangis karena mereka dipaksa. Dalam keadaan demikian itu dia tetap membaca Al-Quran ya. Demikianlah sang imam tetap ya, terus membaca Al-Quran sampai dia mampu menghafalnya ketika mendekati usia balik. Dan ini merupakan ulama ya, syarat ulama terdahulu ini hafal Al-Quran ya sebelum balik ya. Ini kebanyakan ulama terdahulu seperti itu. Ketika berusia 9 tahun, ayahnya membawa beliau ke Damsyik ya, untuk menuntut ilmu lebih dalam lagi. Maka tinggallah beliau di madrasah, namanya madrasahnya adalah Ar-Rawahiyah ya, pada tahun 649 Hijriah. Beliau hafal kitab At-Tanbih ya, dalam tempo atau waktu 4,5 bulan dan belajar Al-Muhadzab ya, karangannya Asy-Syirazi dalam tempo 8 bulan pada tahun yang sama. Beliau menuntaskan semua ini berkat bimbingan gurunya Al-Kamal Ishaq bin Ahmad bin Usman Al-Maghribi Al-Maqdisi. Beliau adalah guru pertamanya ya, dalam ilmu fikih dan memperhatikan muridnya ya, dengan sungguh-sungguh. Dia juga merasa kagum atas ketekunannya ya, ketekunannya belajar dari Imam Nawawi ini, dan ketidaksukaannya bergaul dengan anak-anak yang seumur ya. Jadi sang guru amat mencintai muridnya dan akhirnya mengangkat Imam Nawawi sebagai pengajar untuk sebagian besar jamaahnya. Kita masuk pada guru Imam Nawawi. Sang imam belajar pada guru-guru yang amat terkenal ya, seperti Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ashari, Zainuddin bin Abdul Daim, Imaduddin bin Abdul Karim Al-Harstani, kemudian Zainuddin Abdul Baqa, Khalid bin Yusuf Al-Maqdisi An-Nabalusi, dan Jamaluddin bin As-Sayrafi. Dan juga Taqiyuddin bin Abul Yusri, Samsuddin bin Abi Umar. Dia belajar fiqhul hadis pada Syekh Al-Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi. Kemudian belajar fikih pada Al-Kamal Ishaq bin Ahmad bin Usman Al-Maghribi Al-Maqdisi, dan Samsuddin Abdul Rahman bin Nuh, dan juga Izzuddin Al-Arbili dan guru-guru yang lainnya. Imam Nawawi tekun menuntut ilmu-ilmu agama ya, mengarang, menyebarkan ilmu, beribadah, berzikir, sabar, menjalani hidup yang amat sederhana
dan berpakaian tanpa berlebihan. Ya, ini yang harus kita contoh dari beliau, ya, bahwasanya ya, ketawaduan yang sangat luar biasa dan ya rajin ya. Ini yang jarang ilmu di zaman ini. Kemudian para penerus Imam Nawawi, ya tidak sedikit ulama yang datang untuk belajar ke Imam Nawawi. Di antara mereka adalah Al-Khatib, ya, Sadruddin Sulaiman Al-Ja'fari, kemudian Syihabuddin Al-Arbadi, kemudian Syihabuddin bin Ja'wan, lalu Alauddin Al-Atar, dan yang meriwayatkan hadis darinya yaitu Ibnu Abil Fat Al-Mazi dan lainnya. Termasuk kepada kesungguhan dan ijtihadnya. Setiap hari sang imam harus membaca dan mempelajari 12 pelajaran ya dari guru-gurunya ya. Ini menjadi kewajiban dan syaratnya. Pelajaran-pelajaran yang harus dikuasainya ya antara lain ya 2 pelajaran berkenaan dengan Al-Wasit, pelajaran berkenaan dengan Al-Muhadzab ya oleh Asy-Syirazi, 1 pelajaran berkenaan dengan Al-Jam'u Baina As-Sahihain oleh Al-Humaidi, 1 pelajaran berkenaan dengan Sahih Muslim, 1 pelajaran berkenaan dengan Al-Luma' oleh Ibnu Jana, 1 pelajaran berkenaan dengan Ishaqul Mantiq oleh Ibnu Sikit, 1 pelajaran berkenaan dengan Tasrif, 1 pelajaran lagi berkenaan dengan Usulul Fiqh, ya, 1 pelajaran berkenaan dengan nama-nama perawi hadis, lalu yang terakhir adalah 1 pelajaran berkenaan dengan Usuluddin. Nah, beliau membuat catatan atas semua hal ini yang berkaitan dengan apa yang dipelajari dengan cara memberi penjelasan ya atas bagian-bagian yang rumit, baik itu dengan memberinya ibarat ya atau ungkapan ibarah ya yang lebih jelas dan mudah dipelajari, termasuk pula perbaikan dan pembenaran dari segi bahasanya. Beliau tidak mau menghabiskan waktunya kecuali menuntut ilmu ya. Bahkan ketika beliau pergi kemanapun dalam perjalanan hingga pulang ke rumah, beliau sibuk mengulangi hafalan-hafalan dan bacaan-bacaannya. Beliau bermujadalah dan mengamalkan ilmunya dengan penuh ya, maksimal ya, dan membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh buruk sehingga dalam waktu yang singkat beliau telah hafal hadis-hadis dan berbagai disiplin ilmu hadis ya. Ya, ini adalah ya syaratnya agar kita mudah memahami atau mudah menghafal ya kita harus membersihkan apa? Jiwa ya. Kemudian apa? Mengulang-ulang hafalan ya atau murojaah ya dan mengamalkan ilmu. Ini ketiga itu ya. Agar dipermudah. Tidak bisa dipungkiri, beliau adalah seorang alim dalam ilmu fiqh dan usuluddin. Beliau telah mencapai puncak pengetahuan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan imam-imam lainnya. Beliau juga memimpin ya, Darul Hadis ya, Al-Ashrafiyah Al-Ula ya, dan mengajar di sana tanpa mengambil bayaran sedikit pun ya. Beliau tidak menerima upah ya atau mukafaah ya bahasa sekarangnya gaji lah ya. Ya, dia tidak menerima gaji tatkala itu. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala amat berkenan dengan apa yang beliau lakukan sehingga beliau selalu mendapat dukungannya ya, sehingga yang jauh menjadi dekat, yang sulit menjadi mudah baginya. Di samping keahliannya itu beliau juga mendapatkan 3 hal penting. Yang pertama adalah kedamaian pikiran dan waktu yang luang ya. Nah, ini penting ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah damaikan pikiran kita dan memberikan waktu luang, ya, itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Imam An-Nawawi rahimahullah mendapat bagian yang banyak dari keduanya ya, yaitu kedamaian pikiran dan waktu yang luang ya, karena tidak ada hal duniawi yang menyibukkannya sehingga terlena dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita terbalik ya. Banyakan duniawinya ya, tidak ya, banyakan duniawinya. Yang kedua, bisa mengumpulkan kitab-kitab yang digunakan untuk memeriksa dan mengetahui pendapat para ulama lainnya. Wah, ini. Kemudian yang ketiga, memiliki niat yang baik
kewaraan dan zuhud yang banyak serta amal-amal soleh yang bersinar ya. Yang kedua tadi ya tentu harus memiliki ya kitab ya. Ilmi harus punya bukunya, kitabnya ya. Yang adalah apa tadi? Memiliki niat yang baik ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, bukan karena hal dunia ya. Al-Imam An-Nawawi ya, sungguh amat beruntung memiliki semua itu ya. Sehingga hasil besar dicapainya ketika beliau baru berusia relatif muda dan dalam waktu yang bisa dikatakan amat singkat, yaitu tidak lebih dari 45 tahun, tapi penuh dengan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab yang dipelajarinya dari guru-gurunya antara lain kitab hadis yang 6 ya, atau disebut dengan Kutubus Sittah, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Muwatta'nya Imam Malik, kemudian Musnad Asy-Syafi'i, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi, Sunan Daruqutni, Sunan Baihaqi, Syarhus Sunan oleh Al-Baghawi, dan kitab Ma'alimut ya, Tanzil ya, dalam tafsirnya Al-Baghawi juga ya. Kemudian Amalul Yaumi wal Lailah oleh Ibnu As-Sunni, Al-Jami' ya, Al-Jami' lil Adabil Qusyairiyah, dan Al-Ansab oleh Az-Zubair bin Bakar, serta banyak lagi yang lainnya. Kita masuk kepada pribadi dan perilaku Imam Nawawi. Imam Nawawi mempunyai penguasaan ilmu yang luas ya, derajatnya ya tinggi ya, tekun dan juga mengagumkan. Senantiasa hidup waro, zuhud, dan sabar dalam kesederhanaan. Pada waktu yang sama beliau juga dikenal mempunyai kesungguhan yang luar biasa dan berbagai kebaikan lainnya. Beliau tidak rela menghabiskan 1 menit dalam kehidupannya tanpa ketaatan kepada Robnya. Ini sangat luar biasa. Beliau mengandalkan kehidupan dari ya, amal jariyah yang diberikan orang-orang ya kepada madrasah Ar-Ruwahiyah yang dipimpinnya ya. Jadi sumbangan atau amal jariyah yang diberikan orang-orang kepada madrasah Ar-Ruwahiyah ya, yang dipimpin oleh beliau, dan dari apa yang diwariskan oleh ibu bapaknya. Sekalipun demikian, kadang-kadang beliau ya bersedekah dari hartanya yang tidak berlebihan. Sebagai seorang penegak kebenaran, beliau dengan gagah berani menghadapi kezaliman para penguasa dengan nasihat-nasihat yang sangat luar biasa, dan mengingkari mereka atas pelanggaran yang mereka lakukan sebagai seorang penguasa. Beliau tidak terpengaruh oleh celaan orang-orang yang mencelanya dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mungkin menghadapi mereka secara langsung, beliau akan menulis surat-surat yang ditujukan kepada mereka sebagai media dakwah. Beliau senantiasa diliputi ketenangan dan kewibawaan ketika membahas masalah-masalah agama bersama para ulama dengan mengikuti warisan salafus saleh dan ahlus sunnah wal jamaah. Tidak perlu disinggung lagi ya, kalau beliau amat rajin membaca Al-Quran, berzikir dengan nama-nama Allah yang agung yaitu Asmaul Husna, berpaling dari dunia dan memusatkan perhatian dalam urusan-urusan dunia yang memiliki konsekuensi akhirat ya. Masuk kepada kitab-kitab Imam Nawawi. Dia telah menghasilkan banyak kitab, di antaranya Syarah Sahih Muslim ya, Syarah Muslim, kemudian Al-Irsyad dan At-Taqrib ya, berkenaan dengan segi-segi umum hadis ya. Kemudian Tahdzib ya, Tahdzibul Asma wal Lughat, Al-Manasik As-Sughra dan Al-Kubra, Minhajut Talibin ya, Bustanul Arifin ya, Bustanul Arifin, kemudian Khulasatul Ahkam ya, fi Muhammad As-Sunan wa Qawaidil Islam, lalu Raudatul Talibin fi Umdatil Muftin ya, kemudian Hilyatul Abrar wa Syiarul Akhyar ya, fi Talkhis Ad-Da'wat wal Adhkar, yang lebih dikenal dengan nama Al-Adhkar lin Nawawi, dan juga At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yaitu kitab yang sekarang kita kaji ya, serta karangan-karangan lain yang berfaedah dan bermanfaat bagi syiar Islam. Kita masuk kepada Imam Nawawi tatkala beliau meninggal dunia. Penghujung usianya Imam Nawawi ya,
pergi ke negeri kelahirannya dan berziarah ke Al-Quds. Kemudian beliau kembali ke Nawa, dan ketika itu beliau sakit ya di samping ayah bundanya. Imam Nawawi rahimahullah wafat pada malam Rabu 24 Rajab tahun 676 Hijriah dan dimakamkan di Nawa. Ya, makanya kan Nawawi ya, dan nisbat ya ke tempat ya. Namanya apa? Nawa. Kuburan beliau sangat terkenal dan selalu diziarahi oleh orang-orang yang mengagumi perjuangannya dalam menegakkan agama Islam. Kepergian sang imam ya telah menyebabkan kesedihan tiada terhingga bagi penduduk Damsyik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahi rahmatnya dan meninggikan derajatnya di surganya. Tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.